Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengkaji sama-sama, mempelajari kembali dan mengulangi apa yang sebenarnya sudah kita ketahui tentang tema syarat sahnya sholat. Ini bukan tema baru, ini tema yang sudah kita pelajari dari masih kecil. Ya, saat kita belajar tentang sholat, tapi ada baiknya kita mereview, mengulangi kembali apa yang selama ini sudah kita ketahui tentang tema ini. Yang pertama, ini judulnya syarat sahnya sholat. Tentang syarat, ulama biasanya membaginya menjadi dua. Ada yang namanya syarat wajib, ada yang namanya syarat sah. Nah, judul kita ini tentang syarat sah. Artinya, apa yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan sholat, agar sholat kita sah hukumnya. Nah, kalau syarat wajib itu adalah apa yang harus kita penuhi agar sholat bisa dikatakan telah wajib atas kita. Itu namanya syarat wajib. Sementara syarat itu sendiri dalam definisi yang dibuat oleh para ulama, saya berusaha membuatnya lebih mudah saja, karena kepentingan kita adalah untuk mengetahui dan memahami. Jadi ulama membuat definisi syarat itu sebagai sesuatu yang kalau tidak ada, syarat itu adalah sesuatu yang terkait dengan, karena kita bicara syarat ibadah ya, syarat sholat lah sebut. Maka syarat itu adalah sesuatu yang terkait dengan sholat, yang kalau tidak ada, maka sholat pun kita katakan tidak ada. Itu definisi mudahnya. Tapi kalau sesuatu ini ada, maka sholat bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Oh, itu definisi logisnya begitu. Itu ulama usul fikih yang biasanya bicaranya begitu. Maksudnya begini, kalau syarat itu tidak ada, maka sholat tidak ada. Tidak mungkin ada sholat kalau sesuatu itu tidak ada. Itu namanya syarat sholat, ya. Kalau dia tidak ada, maka sholat tidak ada. Tapi kalau dia ada, bisa jadi sholat ada, bisa juga sholat tidak ada. Bingung nggak nih? Pusing nggak? Saya kasih contoh gampang saja. Ini untuk ngantar dulu, nanti saya masuk insya Allah udah mudah. Supaya kita tahu nanti, besok kan ada materi juga tentang rukun. Jadi dalam sholat itu ada istilah syarat, ada istilah rukun, ada istilah wajib, ada istilah sunnah. Ini masing-masing beda maknanya dan konsekuensinya beda juga. Nanti besok ada ustadz yang menjelaskan tentang rukun, nanti beliau jelaskan. Nah, bedanya syarat dengan rukun, wajib atau sunnah. Rukun, wajib atau sunnah itu dia ada dalam perbuatan sholat. Tapi kalau syarat
dia ada sebelum kita sholat. Nah itu. Jadi syarat ini harus kita penuhi sebelum sholat. Kalau udah sholat, itu udah nggak ada syarat lagi tuh. Yang ada pembicaraan tentang rukun, wajib dan sunnah. Saya kasih contoh dulu satu nih. Seperti berwudu, nanti kita bicara. Kalau kita tidak ada wudu, kalau kita tidak berwudu, mungkin nggak kita membayangkan ada sholat? Nggak ada. Kata Nabi, la salata liman la wudu alah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. La yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak mengabulkan sholat seorang di antara kalian yang tidak berwudu. Nah, kalau wudu tidak ada, maka sholat tidak ada, tidak mungkin ada. Kita tidak berwudu tapi kita paksa sholat kita diterima tidak? Tidak. Karena tadi Nabi bilang, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak berwudu. Itu contoh. Itu kalau wudu tidak ada. Tapi kalau wudu ada, kita berwudu, pasti ada sholat atau tidak? Pasti ada sholat atau tidak? Tidak harus. Orang bisa berwudu bukan untuk sholat. Atau kalau orang berwudu, pasti dia tidak sholat atau tidak? Pasti tidak sholat atau tidak? Tidak juga. Artinya orang berwudu bukan hanya untuk sholat. Itu maksudnya. Jadi kalau orang tidak berwudu, maka tidak ada sholat sama sekali. Tidak mungkin ada sholat. Tapi kalau dia berwudu, mungkin ada sholat, mungkin juga tidak. Gitu. Itu namanya syarat. Sampai di sini jelas ya? Oke. Kita masuk ke syarat sholat. Jadi supaya gampang, supaya kita tidak harus menghafal-hafal ini dari awan-awan, kita membayangkan saja tentang sholat itu seperti apa. Nah, sekarang kita bayangkan nih, baru kita masuk cerita tentang syaratnya. Sholat itu berarti ada manusianya, ada orang yang melaksanakan sholat. Oke, ada manusianya satu, ada tempatnya, ada tempat dia melaksanakan sholat. Dua, ada waktunya. Betul ya? Oke, berarti ada waktunya. Saya sebut ini baru nanti kita kembali ternyata syaratnya berhubungan dengan bangunan sholat itu sendiri. Jadi ada manusianya yang melaksanakan sholat, ada tempatnya, ada waktunya, ada arahnya. Ada arah tidak? Orang sholat itu biasanya rapi menghadap satu arah atau bisa rame-rame tuh? Bisa satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke depan, enggak kan? Oke. Ada arahnya. Jadi ada orangnya, ada tempatnya, ada waktunya, ada arahnya, dan ada, dia berhubungan dengan orang sih, tapi supaya lebih jelas, ada pakaiannya. Ada pakaian yang kita gunakan. Itu kurang lebih yang bisa kita bayangkan tentang sholat. Nah, sekarang kita sebutlah apa itu syarat sholat. Apa yang mesti kita penuhi sebelum sholat. Yang pertama, masuknya waktu atau mengetahui masuknya waktu. Jadi satu syarat sholat adalah mengetahui masuknya waktu. Artinya, kalau kita tidak tahu waktu sholat sudah masuk, maka kita tidak boleh sholat. Itu syarat yang harus kita penuhi dulu. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ulangi lagi tadi. Syarat ini sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum. Oke. Mengetahui waktu itu sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum.
Jadi kita harus mengetahui waktu dulu. Kata Allah, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Allah mewajibkan salat atas orang beriman ini pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Rincian waktunya, malaikat Jibril datang kepada Nabi, lalu ngajak Nabi salat 5 waktu. Jadi malaikat Jibril salat bersama Nabi subuh, lalu nunggu nanti sampai batas waktu akhir dari subuh, malaikat Jibril kasih tahu. Jadi waktu subuh dari yang tadi sampai di sini. Salat zuhur malaikat temani Nabi lagi. Dari mulai salat zuhur sampai akhir waktu, malaikat jelaskan lagi. Waktu zuhur itu dari sini sampai ke sini. Asar juga demikian, maghrib demikian, dan isya demikian. Semua diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Setelah diajarkan kepada Nabi batas-batas waktunya, lalu Nabi nyuruh kita, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sama seperti kalian melihat saya salat. Nah, kita sebutkan beberapa hal dulu di sini. Ini hari-hari ini dengan perkembangan teknologi, teknologi informasi terutama, banyak orang yang karena ingin terkenal, ya dia harus mengucapkan sesuatu yang seru, sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah diketahui secara umum oleh umat Islam. Terkait dengan waktu ini, beberapa waktu lalu kita dengar ada orang yang ngomong bagaimana? Bahwa dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang lima waktu. Betul nggak? Gitu. Tapi kan kita juga udah dengar ustadz-ustadz kita, para dai membantah penjelasan itu. Satu hal yang lebih sederhana sebenarnya untuk menjelaskan itu adalah, sebenarnya kita tidak harus juga memaksa untuk menjelaskan bahwa dalam Al-Quran persis ada. Memang ada penjelasan. Beberapa ustadz kita menjelaskan ada dalam Al-Quran. Tapi juga penjelasannya kan umum. Gitu. Nah, saya ingin kembali ke basic bahwa kita tidak harus memaksakan diri untuk mengetahui semua ajaran agama kita itu mesti ada dalam Al-Quran secara detail, tidak harus. Tapi secara global itu semua ada, dan itu pasti ada dalam Al-Quran. Dan atas itu kita bersumpah, demi Allah, wallahi billahi tallahi, tidak ada satupun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan ibadah kita, muamalat kita, kecuali sudah ada dalam Al-Quran. Cuma ada dalam Al-Quran bisa dalam bentuk penjelasan yang rinci, bisa juga dalam bentuk penjelasan yang global. Kalau semua dijelaskan rinci dalam Al-Quran, maka Al-Quran tidak cukup hanya 30 juz. Kita butuh tambah lagi, ya. Jadi Al-Quran itu hanya menjelaskan beberapa hal secara rinci dan beberapa hal secara global. Di mana kita dapatkan rincian dari yang global? Kita dapatkan dalam sunnah Nabi. Saya harus menjelaskan ini supaya jangan pernah ada ide, ada pikiran bahwa kita boleh memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Itu nggak bisa sama sekali. Al-Quran dan Sunnah itu adalah satu paket. Itu tidak bisa dipisahkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
Ikutilah aku siapa? Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah bilang lagi dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuh, ambillah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang olehnya, tinggalkanlah. Itu perintah Al-Quran bukan? Ya. Jadi bagaimana kita bisa memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah? Jadi apa yang kita baca dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, arahan, itu sama persis sebenarnya dengan apa yang kita baca dalam hadis yang sahih berupa perintah, larangan, atau arahan. Kalau kita cuma berpegang kepada Al-Quran saja, maka ada banyak bagian dari ajaran agama, bukan hanya soal 5 waktu, yang tidak bisa kita laksanakan karena tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Oke, di luar 5 waktu, oke lah. Di luar 5 waktu. Artinya isu itu hanya menolak 5 waktunya, dia tidak menolak sholat. Nah sekarang kita tanya, tentang sholat itu arahannya, penjelasannya lengkap tidak dalam Al-Quran? Ya tidak. Tidak ada penjelasan lengkap tentang tata cara sholat itu di dalam Al-Quran. Maka karena itu Nabi bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Dan karena itu para sahabat berlomba-lomba untuk merekam sholat Nabi, merekam di pikirannya. Ini kalau saya tidak sebut merekam di pikirannya, nanti ada yang komentar lagi, Ustadz emang udah alat rekaman dulu. Merekam di pikirannya, lalu mereka meriwayatkan kepada kita. Apa yang kita dapatkan hari ini di buku-buku ulama tentang penjelasan seputar hukum sholat, itu adalah hasil rekaman para sahabat tentang bagaimana mereka melihat Rasulullah sholat. Oke. Jadi kita kembali lagi, kalau ada yang mengangkat isu yang model begitu, itu diabaikan saja, nggak usah diladeni. Ini tuh ngabisin waktu kita. Lah, masa kita masih debat tentang jumlah waktu sholat, bahwa sholat ada 5 waktu. Oke. Jadi itu yang pertama ya, mengetahui masuknya waktu. Nah, dulu Rasulullah juga sudah menjelaskan kepada kita berdasarkan apa yang diajarkan kepada beliau lewat malaikat Jibril tentang batas-batas waktu. Nah sekarang yang paling mudah, kita sudah dibantu dengan banyak teknologi nih, ya. Kita punya perkembangan ilmu pengetahuan membuat orang bisa dengan mudah berdasarkan waktu yang disebutkan oleh Nabi itu, mereka buat dalam bentuk yang lebih mudah buat kita dengan tauqid, dengan jadwal sholat. Nah yang punya jadwal sholat, nah dia harus tahu, untuk memudahkannya dia tahu kapan tiba waktu sholat. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak punya juga misalnya, maka dia bisa mengandalkan pengetahuan tentang waktu sholat dari informasi orang yang dapat dia percaya. Dia harus bertanya kalau dia tidak tahu, atau bisa dengan mendengarkan azan dari masjid, bisa mendengarkan azan dari masjid. Yang pasti syarat pertama dari sholat adalah mengetahui masuknya waktu, terkait waktu. Yang kedua, nah terkait kita nih, orang yang melaksanakan sholat. Nah, ada yang spesial tentang kita, ada yang nanti nyambung dengan tempat kita sholat dan pakaian kita. Saya sebut tentang kita dulu, tentang orang yang melaksanakan sholat. Syaratnya dia harus bersih. Orang yang melaksanakan sholat harus bersih dari hadas dan najis. Orang yang melaksanakan sholat harus bersih dari hadas dan najis. Apa beda hadas dan najis? Ada yang
bisa bantu saya beda antara hadas dan najis? Kan kita sering sebut nih, ada hadas, ada najis. Hadas kita tahu ada hadas kecil, ada hadas besar. Najis juga kita tahu ada najis kecil, najis sedang, najis besar. Apa beda hadas dan najis? Ada yang bisa bantu? Oke. Saya bikin ilustrasi, contoh, supaya kita bisa bedakan apa itu hadas, apa itu najis. Saya ke kamar mandi, saya buang air, oke? Buang air kecil. Yang keluar dari saya itu najis bukan? Yang keluar dari saya itu najis apa hadas? Najis, bukan hadas kan? Yang keluar dari saya itu najis apa hadas? Najis, oke. Setelah keluar, saya bersihkan najis itu menggunakan air sampai hilang bau, warna dan rasanya. Membersihkan najis itu harus, syaratnya 3 itu harus bersih. Baunya tiada, baunya hilang, warnanya juga hilang, bersih dan rasanya. Setelah saya bersihkan, habis pipi saya bersihkan, najis bersih tidak? Berarti saya sudah suci dari najis. Tapi masih ada hadas tidak? Saya harus berwudu tidak? Berwudu itu untuk membersihkan apa? Berwudu itu untuk membersihkan diri dari najis atau dari hadas? Hadas. Oke, berarti beda najis dan hadas. Kalau saya ke kamar mandi buang air kecil, mohon maaf saya cebok, saya bersihkan tempat keluar najis, itu saya membersihkan diri dari najis. Tapi kalau saya berwudu, saya membersihkan diri dari hadas. Kalau gitu apa bedanya? Apa beda najis dan hadas? Bapak-bapak, ibu-ibu di sebelah, ini mesti difahami. Karena nanti dia berhubungan dengan batalnya wudu kita atau tidak. Oke. Kan udah jelas tuh. Najis dan hadas beda kan? Nah, ya bantu saya buat definisi apa bedanya. Aldi, apa kira-kira bedanya? Oke. Hadas sifat. Dia selalu ada sama-sama atau tidak harus? Tidak harus. Ini definisi yang memudahkan nih, kata Aldi. Najis itu fisik sifatnya, sementara hadas itu sifat. Oke, masuklah. Saya kembali. Jadi kalau najis itu sesuatu yang bentuknya fisik benar. Karena itu untuk membersihkannya, ulama mengatakan kita harus bersihkan najis itu supaya hilang 3 hal tadi. Bau, warna dan rasa, karena dia bentuknya ada. Air kencing yang keluar, atau mohon maaf kita BAB gitu ya. Nah, harus bersih. Bau, warna dan rasa. Kalau hadas ada hubungan dengan bau, warna dan rasa tidak? Tidak ada hubungan. Itu satu. Yang kedua, najis, cara membersihkannya ya kita bersihkan di tempatnya supaya bersih. Kalau hadas ada tempat khusus tidak? Tidak ada. Maka tadi benar Aldi bilang hadas itu sifat pada diri kita. Oke, sifat yang melekat pada diri. Dia tidak ada hubungannya dengan najis secara langsung. Maka kalau kita tadi saya bilang tadi kita masuk kamar mandi buang air kecil. Ya tempat keluar buang air kan ada. Kita bersihinnya di situ. Tapi begitu wudu, kita ikut bersihin yang tempat keluar tadi enggak? Ya tidak ada hubungan. Itu juga menjawab apa yang sering dijadikan sebagai cerita ya, semacam cerita hiburan saat kita diskusi tentang tema-tema wudu dan sholat. Mengapa kalau kita kentut kita berwudu, padahal kentutnya di tempat lain, wudunya di tempat
lain. Oke? Ya. Kalau saya tanya, ada orang kentut. Kentut itu najis bukan? Najis apa bukan? Coba jawab yang benar nih. Kentut itu najis bukan? Iya. Bisa bukan, bisa iya. Dia bukan najis kalau memang dia normal. Dia kentut yang normal, seperti yang biasa kan? Ini nggak ada urusan sama bunyi ya, nggak ada urusan sama bunyi. Dia normal maksudnya yang keluar cuma angin. Tapi kalau yang keluar angin dan ada kawan yang lain nyusul, bisa kan? Nah, itu berarti beda ya. Tapi kalau yang keluar normal kentut biasa, ya dia bukan najis. Maka kalau kita kentut nggak ada perintah dalam agama kita mesti ke toilet untuk bersih-bersih, tidak. Karena kentut bukan najis. Tapi kalau orang kentut melekatlah pada dirinya sifat hadas, maka dia telah berhadas. Hadas itu sifat. Maka kita kentut, kita tidak harus bersihin tempat keluar kentutnya, tapi yang kita bersihin adalah sifat yang melekat pada diri kita, yaitu hadas kecil. Hadas kecil dibersihkannya dengan berwudu. Hadas besar dibersihkannya dengan mandi junub. Oke, jadi kita udah bisa bedain ya, mana najis, mana hadas. Itu sebabnya sekarang kalau kita udah berwudu, kita punya hadas kecil, kita berwudu. Setelah berwudu, kita jalan, ada cairan warna kuning, kita injak di wilayah kamar mandi. Setelah kita perhatikan, kok ini mirip dengan kencing. Kita udah berwudu nih, kita injak cairan itu. Setelah kita perhatikan, kita lihat benar-benar, oh ternyata kencing. Kita injak, kena di kaki kita, batal wudu kita apa tidak? Tidak batal. Terus? Oke. Berarti kita nginjak najis. Maka kita bersihkan saja najis itu. Wudu kita tidak. Cukup kita siram tempat kaki kena kencing itu, hilang bau, hilang warna, hilang rasa, selesai. Dia tidak ada urusan dengan wudu. Urusannya dengan wudu kalau kencing itu keluar dari badan kita. Oke, kalau kencing itu keluar dari badan kita, baru wudhu kita batal. Tapi kalau dia ada di luar, kita jalan kemudian kena, maka itu namanya najis yang cukup kita bersihkan saja, selesai. Gitu. Jadi yang terkait dengan kita, orang yang melaksanakan sholat itu ada dua. Harus bersih dari harus bersih dari najis dan hadas. Kita udah tahu najis, kita udah tahu hadas. Oke. Saya jelaskan tempat dulu, baru saya ingatkan, saya ingin kembali menjelaskan tentang satu kaidah dalam fikih yang memudahkan kita menjawab banyak pertanyaan seputar tema ini. Ya, ingatkan saya harus sebut kaidah itu. Saya lanjut dulu baru saya balik lagi. Jadi tentang orang begitu, kita harus bersih dari najis dan hadas. Oke. Saya tambah lagi dulu. Cara membersihkan diri dari najis sudah tadi. Najis harus kita bersihkan sehingga hilang bau, warna dan rasa. Dengan apa kita bersihkan? Paling bagus adalah dengan air. Boleh tidak dengan selain air? Boleh. Boleh dengan selain air. Intinya yang penting najis itu hilang bau, warna dan rasanya. Ada di depan jalan masuk atau di depan tangga masjid, ada najis misalnya, ada air kencing di situ.
lalu nggak ada yang bersihin, nggak ada yang bersihin, cuman dia kering begitu saja, kena angin, kena hujan, nggak usah hujan, kena angin aja, sampai dia bersih, sampai tidak ada lagi bau, warna dan rasa. Berarti tangga itu sudah kita anggap bersih atau tidak? Itu sudah kita anggap bersih atau belum? Suci belum? Suci. Yang penting tidak ada bau, tidak ada warna, dan tidak ada rasa. Oke. Jadi paling baik menggunakan air karena itu yang paling bisa membersihkan secara maksimal. Tapi kalau tidak, kita bisa menggunakan alat lain. Kalau tidak ada air, kita boleh gunakan alat lain, yang penting dia bersih sama sekali. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan kepada situasi memang tidak ada air kalau kita dalam perjalanan. Maka Nabi sudah menjelaskan tentang, kalau dalam bahasa fikih, membersihkan najis dengan air itu kita sebut apa namanya? Istinja. Tapi kalau tidak dengan air, seperti dengan batu, itu namanya istijmar. Boleh, Nabi membolehkan kalau tidak ada air lagi di jalan, sementara ada najis yang harus kita bersihkan. Nabi membolehkan kita menggunakan batu waktu itu, karena yang ada batu. Pertanyaannya sekarang bagaimana? Kalau air tidak ada, batu tidak ada, yang ada lebih bagus dari batu, yaitu tisu. Boleh nggak? Boleh. Subhanallah. Sekarang ini jauh lebih mudah. Tisu pun ada dua. Ada tisu basah, ada tisu keren kan? Maka kalau teman-teman dalam perjalanan seperti di pesawat yang perjalanannya panjang, sebutlah kita dari Jakarta nih, yang biasanya akan kelewatan waktu sholat. Di Jakarta jam 3 pagi, jam 4 pagi, kita sampai di Ambon udah pasti jam 7 pagi, jam 8 pagi. Berarti subuh di atas pesawat. Sebelum subuh sakit perut kita, mau ditahan nggak bisa, terpaksa mesti buang air. Ke toilet pesawat, toiletnya sempit, airnya nggak ada, duduknya setengah mati. Apalagi yang tidak terbiasa duduk pakai toilet, pakai kloset yang duduk, dia harus, sebagian orang kan nggak biasa pakai toilet duduk, dia harus jongkok. Woi, repotnya bagaimana itu? Udah jongkok, sempit, takut jatuh, air tidak ada, nggak tahu tisu posisinya di mana, atau udah duduk jadi tisu nggak ada, air nggak ada, tisu nggak ada. Jadi Islam itu agama yang sangat mudah. Tisu, boleh nggak kita menggunakan tisu kalau tidak ada air? Boleh. Logikanya, batu saja Nabi bolehkan, batu saja Nabi bolehkan. Ini bukan soal batunya, tapi kembali, teman-teman harus ingat betul, tujuan membersihkan najis itu ya 3 tadi. Yang penting bau hilang, warna hilang, rasa hilang. Yang paling bagus memang dengan air. Dengan air. Kalau tidak ada air, ya kita boleh gunakan apa saja yang bisa memastikan bahwa 3 sifat itu hilang. Semakin bisa menghilangkan, semakin bagus. Jadi kalau pengen aman, ibu-ibu biasa kalau berangkat, setelah dengar kajian kayak begini, mereka bawa tisu basah, tisu kering. Biasanya kadang-kadang perhatian ibu-ibu ke dirinya kurang, tapi yang begitu selalu ada kalau dia bawa bayi. Pasti di tasnya ada tisu basah, tisu kering. Nah, tisu basah, tisu kering itu luar biasa, itu temuan yang Masya Allah meringankan kita. Karena ada saja sebagian orang yang tetap tidak merasa puas kalau cuma menggunakan batu. Kita dalam perjalanan nih, sakit perut. Ini bukan di pesawat, kita lagi camping atau apa, pengen buang air, cari air tidak ada. Ada aqua 1 gelas tapi mau dipakai minum, nggak bisa. Masuk ke tengah hutan terpaksa.
Udah nggak mikir mau pakai apa, yang penting selesai dulu. Sudah selesai baru kita mikir mau pakai apa nih. Ada batu, kita pakai. Tapi ada tetap orang, ini di tema ini nih, ini setan selalu yuwaswis, selalu masuk untuk membuat kita ragu-ragu. Ada yang pakai batu, dia ingat, iya tapi kan dulu di madrasah diajarin boleh pakai batu, dia pakai. Tapi selesai hatinya nggak tenang. Ya kan? Ada yang kayak begitu. Ustadz, kalau di hutan oke, ada batu. Kita boleh pakai selain batu nggak? Apa? Daun. Boleh nggak?